Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Awaludin, jabatan fungsional analis survei pengukuran dan pemetaan. Saya bekerja di bidang survei dan pemetaan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawa materi tugas, yaitu isu-isu kontemporer. Adapun jenis-jenis isu kontemporer yaitu yang pertama korupsi, yang kedua itu narkoba, ketiga terorisme, yang keempat money laundering atau pencucian uang, yang kelima proxy war, dan yang keenam mass communication. Adapun pada kesempatan kali ini yang menjadi analisa isu kontemporer saya yaitu mengenai kejahatan mass communication. Di sini di mass communication ini ada 3 bagian, yaitu cybercrime. Di sini menyalahgunakan kemampuan IT untuk melakukan kejahatan. Yang kedua itu hate speech atau ujaran kebencian, di mana pelaku hate speech ini membuat pernyataan yang mengadu domba dan menjelek-jelekan pemerintah. Yang ketiga itu hoax atau fake news. Itu membuat dan menyebarkan berita palsu untuk menakut-nakuti dan membohongi masyarakat. Selanjutnya, undang-undang terkait kejahatan mass communication. Karena negara kita negara hukum, maka pelaku kejahatan mass communication ini bisa kita masukkan dalam ranah pelanggaran pidana manakala penggunaan media dalam berkomunikasi tidak sesuai dengan ketentuan, norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang bisa menjadi rujukan dalam konteks kejahatan yang terjadi dalam komunikasi massa adalah 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk mengatasi masalah isu mass communication, kita bisa menggunakan pendekatan analisa USG. USG merupakan singkatan dari Urgency, Seriousness, and Ground. Sebagai bagian dari pemerintah, kita harus memahami seberapa mendesak suatu isu yang tersebar, apakah perlu pembahasan, analisis, ataupun perlu tindak lanjut. Kita juga harus pahami akibat yang ditimbulkan dari seriusnya sebuah isu. Dan yang terakhir, kita harus tahu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Contoh dari mass communication yang pernah terjadi di Kementerian ATR BPN yaitu pembuatan e-sertifikat. Isu yang tersebar di media bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR BPN, akan menarik sertifikat yang ada di masyarakat. Tentu ketika isu ini berkembang luas ke masyarakat, maka oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan situasi dengan menarik sertifikat dengan memalsukan identitasnya dan mengaku sebagai pegawai dari pertanahan. Untuk mengatasi berita hoaks, maka Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan Djalil, menepis segera berita-berita itu dan menegaskan bahwa tidak akan terjadi penarikan sertifikat.
Dengan tindakan ini, semua berita hoax tadi kiranya menghilang akibat orang yang paling berwenang sudah mengeluarkan pernyataan. Untuk aksi bela negara terkait dengan isu kontemporer mengenai kejahatan mass communication, yang pertama itu menggunakan teknologi informasi dengan baik. Yang kedua, mencermati berita yang tersebar tanpa ikut menyebar berita tersebut. Yang ketiga, melakukan diskusi dengan ahli untuk pendalaman dengan membahas mengenai isu-isu yang beredar. Yang keempat, tidak memberikan pernyataan apabila tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Hasil dari analisa mengenai isu kontemporer cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.